Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin. Kali ini akan bahas soal materinya barisan. Mungkin ini siswa SMA atau mungkin mahasiswa pendidikan matematika di semester pertama atau kedua, tahun pertama lah. Oke, soalnya seperti itu. AN plus 1 sama dengan AN plus 4N plus 2 untuk N lebih dari 1, sementara A1-nya adalah sama dengan 2, begitu. Yang ditanya ini. Nah, mungkin bisa juga kita caranya cari suku pertama. Suku keduanya adalah, lihat sini, suku keduanya adalah suku pertama ditambah 4 kali 1 tambah 2. Suku pertamanya 2, 4 tambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Tapi kalau kita ubah bentuknya seperti ini kan 4N plus 2. Dan ini tuh adalah beda ke N. Barisan aritmatika ya. Tapi ini karena bedanya tidak konstan, ya ini bukan barisan aritmatika. Nah, dari situ kita peroleh B1 sama dengan 4 kali 1 tambah 2 sama dengan 6. B2 sama dengan 4 kali 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 2 8 tambah 2 10. B3 sama dengan 4 kali 3 tambah 2 sama dengan 14. Nah, kalau kita lihat ini kan plus 4 plus 4. Jadi barisannya rumus suku ke N-nya atau AN-nya itu mengandung bentuk kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, tinggal substitusi aja suku pertama, kedua, ketiga, nanti diperoleh gitu ya. AN-nya itu. Nah, mungkin bisa kita tidak perlu disubstitusi karena mungkin juga butuh perhitungan lama. Coba kita uraikan aja tadi. Kita sudah peroleh tadi suku pertamanya adalah 2. Suku keduanya adalah suku pertama ditambah beda. Beda yang pertama itu 6. 8 gitu ya. Suku ketiga itu adalah suku kedua ditambah beda yang kedua. Sama dengan 18. Suku keempat berarti 18 ditambah beda berikutnya kan 14 sama dengan 32. Nah, tadi ingat bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita nyatakan aja. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk kuadrat, ini kan 2 kali 1 kuadrat. Kenapa begitu? Mungkin dari berikutnya nih. 8 sama dengan 2 kali 2 kuadrat. 18 itu 2 kali 9 kan? Gitu. Yang 32 si A4 ini 2 kali 16. 16 itu 4 kuadrat. Nah, dari situ kita peroleh ternyata AN-nya sama dengan 2N kuadrat. Nah, yang diminta ini ya. Atau bentuk itu bisa kita tulis 1 per A2 kurangi 2 ditambah 1 per A3 kurangi 2 dan seterusnya. Ini kalau kita tulis dalam notasi sigma, K kita mulai K-nya dari 2 ya. Sampai tak hingga gitu ya. Kemudian lihat sini AK-nya berarti 2, AK-nya berarti 2K kuadrat. Nah, berarti 1 per 2K kuadrat kurangi 2 gitu. Nah, untuk memudahkan ini kan sama saja dengan kita sifat sigma ya. 2 kurangi 2 ini pakai sifat distributif. Jadi kita bisa keluarkan setengahnya gitu. Ini sigma K dari 1 sehingga 1 per 2K, bukan 2K. Jadi K kuadrat kurangi 1, begitu ya. Nah, sekarang ini deret, soalnya tentang deret ya. Deret itu adalah barisan jumlah parsial gitu ya, dari suatu ya barisan jumlah parsial lah, dari suatu barisan.
ini saya misalkan aja SN ya. Seharusnya sih dibuktikan bahwa dia konvergen, tapi enggak, maksud saya barisan jumlah parsialnya. Barisan jumlah suku ke N dari yang rumusnya seperti ini. Jadi kalau begitu SN-nya sama dengan setengah sigma K dari 1 sampai N. Di sini 1 per K kuadrat kurangi 1. Nah, 1 per K kuadrat kurangi 1 itu, saya tuliskan di sini saja. Bisa kita tulis begini. 1 per K kuadrat kurangi 1. K kuadrat kurangi 1 itu K kurangi 1 dikali K plus 1 ya. Jadi bisa kita tulis begini. B per K plus 1. Nanti ini ya penyebutnya akan sama, ini kalikan dengan ini, kita peroleh nantinya dapat A plus B sama kali K ditambah A kurangi B. Gitu ya. Nah, dari situ kita peroleh, oke, saya nyempil sini deh. A kurangi B sama dengan 1, ini sama dengan 1, sementara ini adalah 0, kan di sini tidak memuat variabel K. Jadi A plus B sama dengan 0. Kita jumlahkan aja, 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah. A-nya sama dengan setengah, B-nya negatif setengah. Masukin aja ke sini. Begitu. Sehingga ya kalau disubstitusikan ke sini, setengah, A-nya setengah ya, 1 per K kurangi 1, di sini juga setengah, pindahkan ke depan, ditambah 1 per K plus 1. Oke, nah jadi kalau begitu ini sama dengan, ini ada setengah, kemudian ya oke lah, tulis gini dulu, sigma K dari 1 sampai N setengah kali ini 1 per K kurangi 1 dikurangi, oh ini salah tadi ya, karena kan B-nya negatif setengah, jadi ini dikurangi. Dikurangi 1 per K plus 1. Nah, ini bisa kita keluarkan dari sigma jadi 1/4. Sigma K dari 1 sampai N, 1 per K kurangi 1 dikurangi 1 per K plus 1. Nah, oke. Sekarang kita uraikan. Ini 1/4 tadi. Saya tulis ulang. 1 per K kurangi 1 dikurangi 1 per K plus 1. Jangan lupa K-nya mulai dari 2. Ini N. K-nya mulai dari 2 ya. Salah tadi. Kenapa mulai dari 2? Ini. Oke. Kalau ini kita uraikan suku demi suku, kalau K-nya 2 kita peroleh 1 dibagi 1 ya. 1 kurangi 1/3. Oke, ini kurang besar ya. Kemudian berikutnya adalah setengah kurangi 1/4. 1/3 kurangi 1/5 ditambah 1/4 kurangi 1/6, lanjutkan sini dan seterusnya ditambah, nah suku terakhirnya itu pasti 1 per N kurangi 1 dikurangi 1 per N plus 1. Nah di sini tuh 1 per N, ini 1 per N kurangi 2 gitu. Betul ya? Oke. Nah, dari sini kita bisa lakukan coret-mencoret ya. Ini habis. Lihat polanya. 1/4 habis. 1/5. Oke, lihat lagi polanya tadi. Ini akan mencoret ini ujungnya. Ini akan mencoret ini. Gitu ya. Sehingga kita peroleh 1/4 dalam kurung, ini kan 1 ditambah setengah nih. Jadi 3/2 3/2 dikurangi ini 1 per N ditambah 1 per N plus 1.
Oh, ini kurungnya masih yang besar. Oke, itu adalah SN-nya. Sekarang kalau mau kita cari jumlahnya, kita sebut saja. Nah, dan yang pasti ini terbatas ya, kurang dari suatu bilangan lah, kurang dari ini kali ini. Gitu. Sehingga kalau begitu, si S-nya itu sama dengan limit SN untuk N mendekati tak hingga, tentu saja sama dengan limit N mendekati tak hingga untuk ini. Gitu ya. Jadi 1/4 3/2 kurangi ini pasti 0. Gitu. Maka hasilnya adalah si S-nya itu berapa tadi? 1/4 dikali 3/2 sama dengan 3/8. Oke, lihat ini ya. Jadi 1/4 3/2. Oke, maksud saya yang ini mungkin bentuknya masih 1/n ya. 1/n betul ya, ditambah 1/n plus 1 baru kemudian menjadi ya oke lah. Ini tadi hasilnya 1/4. Oke, ini sama dengan 1/4 dikali 3/2 kurangi 0 tambah 0 begitu maksudnya. Sehingga diperoleh 3/8. Dengan demikian ini hasilnya 3/8. Demikian, semoga bisa dipahami. Silakan dipelajari kembali. Assalamualaikum.